Telaga Kumpe adalah salah satu destinasi wisata alam yang terletak di wilayah kerja Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH Banyumas Timur. Terletak di perbukitan Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Telaga Kumpe dikelilingi bukit-bukit dengan hamparan hutan pinus dan pepohonan yang hijau. Sehingga, Telaga Kumpe sangat cocok untuk wisatawan yang suka berfoto di tengah alam atau pedesaan. Padatnya pepohonan di sekitarnya membawa suasana dan udara sejuk nan asri di Telaga Kumpe. Suasana asri dan hawa sejuk di Telaga Kumpe menambah lengkap pemandangan hutan pinus yang eksotis saat berkabut. Ditambah suasana khas alam pedesaan. Telaga Kumpe begitu menyegarkan mata dan hati wisatawan yang berkunjung ke sana. Sebagai destinasi wisata yang relatif masih baru, Telaga Kumpe terus berbenah. Ragam fasilitas pun terus dilengkapi. Saat ini, fasilitas wisata yang tersedia di Telaga Kumpe antara lain adalah perahu, selfie deck, warung makan, toilet, musola, dan camping ground. Namun, walau belum banyak dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, telaga yang berada di perbatasan Desa Gunung Lurah dan Sambirata itu sangat bagus untuk tujuan wisata, khususnya bagi para petualang. Sekarang aku berada di Telaga Kumpe yang berada di Baturaden. Iya nggak sih? Salah ya? Banyumas ya? Banyumas bukan Baturaden, Banyumas. Dari Baturaden sekitar 1 jam kurang lah. Ini viewnya di Telaga Kumpe. Sangat syahdu sekali, sama kayak film My Heart. Pernahkah kau mengintai? Kita ke masjid yuk, ke masjid. Ngecas itu ke warung makan. Bisa. Cari cemilan. Gimana caranya, Cok? Biar ke sana gitu loh. Sik. Biar backgroundnya itu sana gitu loh, bukan sana, coy. Legenda tumbuhan Kumpe. Selain daya tarik alaminya, Telaga Kumpe juga menyimpan daya tarik karena legenda yang melingkupinya. Salah satunya adalah legenda di seputar penamaannya. Konon, nama Kumpe berasal dari leluhur masyarakat yang tinggal di sekitar telaga tersebut. Nama Kumpe merujuk kepada keberadaan tumbuhan yang dulu tumbuh begitu subur di tengah telaga itu. Karena keberadaannya di tengah-tengah telaga, tumbuhan tersebut setiap hari seakan-akan dikum, direndam, red, dan dijemur, red. Dikum direndam karena sebagian akar tumbuhan tersebut memang berada di bawah permukaan air. Sedangkan daunnya yang berada di atas permukaan air yang selalu terkena sinar matahari itu seolah-olah selalu dijemur. Sampai sekarang, tumbuhan yang ada di tengah telaga tersebut masih ada dan masyarakat setempat masih menamakan tumbuhan itu Kumpe. Tangkainya keras seperti pohon nanas, tetapi daunnya mirip lidah buaya. Hingga sekarang, masyarakat setempat masih belum mengetahui apa persisnya nama dan jenis tumbuhan tersebut. Menurut Kepala Dusun 1 Desembera Gunung Lurah, Warsito, konon keberadaan tanaman Kumpe tersebut menyatu dengan legenda yang berbau mistis di seputar telaga tersebut. Warsito menyebut, tanaman itu tidak akan ditemui di tempat lain, hanya ada di Telaga Kumpe dan Telaga Ranjeng yang berada di wilayah Kaligua. Konon, tanaman Kumpe yang ada di sini berjenis kelamin perempuan. Sedangkan tanaman Kumpe yang ada di Telaga Ranjeng Kaligua berjenis kelamin laki-laki, sehingga tanaman Kumpe yang ada di sini lebih cepat berkembang biak, ujarnya. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana sejarah terbentuknya Telaga Kumpe. Warsito hanya tahu dari beberapa pitutur cerita yang masih ia ingat dan cerita legenda yang berkembang, telaga tersebut terbentuk dari telapak kaki Bima atau Werkudara dalam cerita wayang Jawa. Konon, saat itu Bima yang merupakan seorang resi, tengah meletakkan Gunung Slamet sebagai paku tonggak Red Pulau Jawa. Saat beratnya Gunung Slamet membuat pijakan kaki Bima melesat ke dalam tanah hingga menjadi telaga di kedua telapak kakinya. Entah benar atau tidak,
Tetapi kalau dilihat memang bentuk Telaga Kumpe menyerupai telapak kaki kanan dengan tumit berada di sebelah selatan dan jemari di sebelah utara. Kata Warsito, meletakkan Gunung Slamet, Bima konon menghadap ke arah timur laut. Posisi kaki kanannya berada di Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, sedangkan kaki kirinya berada di Kaligua, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Beratnya Gunung Slamet membuat pijakan kaki Bima melesak ke dalam tanah hingga menjadi telaga di kedua telapak kakinya. Entah benar atau tidak. Tetapi kalau dilihat memang bentuk Telaga Kumpe menyerupai, telapak kaki kanan dengan tumit berada di sebelah selatan dan jemari di sebelah utara. A few moments later. Sayangnya, saat ini bagian tersebut tertutup tanaman kumpe, jadi nggak terlihat jelas, kata Warsito. Menurut Warsito, konon di zaman para wali, awalnya aliran air dari Telaga Kumpe langsung mengalir ke Kali Mengaji ke arah timur. Namun karena selanjutnya wilayah di bawah Telaga Kumpe menjadi duku atau dusun yang dijadikan tempat tinggal masyarakat, aliran airnya kemudian dipagar atau dibendung, agar masyarakat di selatan Telaga Kumpe bisa memiliki sumber air. Makanya, sungai yang mengalir di wilayah Desa Sambirata dan sekitarnya sampai saat ini masih bernama Kali Peja, yang artinya kali yang berasal dari pageran hasil membendung red aliran air Telaga Kumpe. Ucapnya, Telaga Kumpe juga tak lepas dari cerita-cerita mistis, karena kata Warsito, wilayah tersebut dikelilingi sejumlah petilasan. Misalnya, di Bukit Krangenana ada petilasan bernama Mbah Sapu Jagat, petilasan Tabat Waru, yang diyakini sebagai penjaga telaga, serta petilasan Telaga Nangka, Rantan Sari, dan Watu Rajut yang merupakan makam kiai yang tidak diketahui namanya. Sayangnya sebagian besar petilasan tersebut sudah hilang. Petilasan yang masih ada terkadang juga masih dikunjungi orang yang berziarah, kata Warsito. Telaga Kumpe terkenal dengan suasananya yang tenang. Tenang adalah kata-kata yang sering muncul di saat kita sendiri ataupun tak ada seorang pun yang mengganggu. Nah, suasana seperti itulah yang bisa kita dapatkan saat berada di Telaga Kumpe. Apalagi, karena baru 1 tahun pengelolaannya digarap serius, belum banyak orang yang tahu tentang telaga ini. Jadi, Telaga Kumpe sangat cocok menjadi destinasi bagi wisatawan yang merindukan suasana syahdu dan tenang saat jenuh dengan rutinitas pekerjaan dan suasana hiruk pikuk di kota. Desa Gunung Lurah, tempat Telaga Kumpe berada, juga menyimpan cerita tersendiri. Desa yang dilewati oleh jalur kereta api Purwokerto. Cirebon itu merupakan desa dengan penduduk terbesar kelima di Kecamatan Cilongok. Pada zaman dahulu, Desa Gunung Lurah merupakan daerah yang sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hal itu dikuatkan dengan keberadaan Tugu Pujadi Jaring Bandayuda di desa itu. Cerita ini dikutip dari web isu.com. Ada tinggal. Tapi yang satu nggak apa-apa. Satu dulu nggak apa-apa. Oke, itulah silsilah dari Telaga Kumpe yang berada di Banyumas Purwokerto. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu wawasan bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.